Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu yang lalu, penginjil Krishna sudah boleh mengajak setiap kita untuk kita harus mulai berjaga-jaga. Ya, firman yang diambil dari Lukas pasal yang ke-21, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, saudara, bagi saya, berjaga-jaga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran bahwa apa yang kita khawatirkan itu bisa saja terjadi atau bahkan sangat mungkin akan terjadi. Ya, karena saudara dan saya tidak bisa berjaga-jaga sambil sekaligus terus berusaha meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Karena jikalau kita terus meyakinkan diri bahwa apa yang kita khawatirkan pasti tidak akan terjadi, maka ketika hal itu terjadi, kita akan sama terkejutnya. Dan terkejut itu berarti menunjukkan kita tidak berjaga-jaga, kita tidak siap. Ya, sehingga di dalam hal ini saya membagi doa itu ada dua. Ada doa yang tidak berjaga-jaga, ada doa yang berjaga-jaga. Doa yang tidak berjaga-jaga adalah doa yang sebetulnya tidak salah ya. Kita meminta Tuhan khususnya pada saat-saat seperti ini menjauhkan kita dari dampak ekonomi, menjauhkan kita dari dampak kesehatan begitu ya. Bahkan khususnya Tuhan menjauhkan kita dari apa sekarang yang sudah dialami oleh sekian banyak orang yang meninggal dunia karena virus corona. Tetapi kalau kita berhenti hanya di sini dan terus mengingatkan kita, saya sudah berdoa kok, maka Tuhan pasti tidak akan mengizinkan saya mengalami semua itu. Saudara, itu sebetulnya meskipun kita berdoa, kita tidak berjaga-jaga. Karena pada waktu ternyata di dalam hikmat bijaksana Tuhan, kita harus mengalami entah itu dampak ekonomi, entah itu dampak kesehatan, bahkan lebih daripada itu, maka saudara kita akan sama terkejutnya dengan orang yang tidak berdoa. Ya, kita bahkan mungkin akan mulai bertanya, buat apa saya berdoa? Bukankah saya berdoa? Kenapa Tuhan kok tidak melepaskan saya? Saudara, itu bukan salah doanya ya, tetapi karena kita tidak berjaga-jaga di dalam doa kita. Sehingga sekarang pertanyaannya, doa yang berjaga-jaga itu seperti apa ya? Nah, saudara, saya percaya contoh yang paling baik, ya khususnya karena kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah, ya sehingga tidak ada contoh yang lebih baik daripada Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa di Getsemani. Nah, saudara, itulah doa yang berjaga-jaga. Yesus jelas meminta kepada Bapaknya, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, sama seperti hari ini kita juga berdoa ya, kalau boleh, dampak corona ini juga biarlah itu lewat daripadaku. Tetapi yang penting di sini adalah yang membedakan doa Tuhan Yesus dari doa kita, ya karena Yesus tidak hanya berdoa seperti itu, tetapi dia juga berdoa, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Itu artinya apa? Itu artinya jikalau memang aku harus meminum cawan ini, Tuhan mampukanlah saya. Bapa, kuatkanlah saya, dan biarlah saya melewatinya, dan bahkan biarlah saya melewatinya di dalam kemenangan karena pertolonganmu atas aku. Sehingga pada waktu kita semua tahu ya, jawaban Bapa di surga itu apa? Yesus harus tetap meminum cawan yang dia minum. Kita melihat dia melewatinya dengan begitu tenang, dan dia berhasil melewatinya dengan menang. Sehingga saya percaya hari ini kita harus mulai belajar sebagai respon kita akan firman minggu yang lalu, kita belajar berdoa. Tapi kita juga harus belajar berdoa yang berjaga-jaga. Sekali lagi tidak salah berdoa, Tuhan kalau boleh biarlah cawan itu lalu daripadaku. Tapi izinkanlah sebagai hamba Tuhan, saya mulai mendorong kita juga mulai berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Yang berarti jikalau memang saya harus mengalami dampak ekonomi, Tuhan mampukan saya melewatinya, Tuhan kuatkan saya menghadapinya. Jikalau bahkan saya harus mengalami dampak kesehatan, Tuhan kuatkan saya melewatinya, Tuhan mampukan saya melewatinya. Bahkan ya meskipun saya percaya setiap kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan jauhkanlah. Tapi kalau di dalam hikmat bijaksana Tuhan, kita pada akhirnya tidak bisa terlepas dari sekian banyak orang yang hari ini juga sudah meninggal karena virus corona. Saudara, bolehkah di dalam iman kita tetap mengatakan, jadilah kehendakmu
dan bukan kehendakku. Dan Tuhan, mampukanlah saya melewati hal-hal seperti ini. Sehingga sekali lagi, di dalam hikmat bijaksana Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, kita berharap Tuhan bisa melepaskan kita. Tapi jikalau di dalam hikmat bijaksana Tuhan kita harus melaluinya, kita harus melaluinya dengan siap, tidak terkejut. Kita bisa melaluinya dengan kemenangan. Selamat berdoa di dalam berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita.